Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya lanjutkan membedah kisi-kisi TKA Matematika SMA. Yang saya bedah pada kesempatan ini adalah melanjutkan materi barisan dan diet aritmatika yang sudah saya sampaikan di video pertama. Nah, sekarang yang awal ini saya akan memberikan pendalaman konsep. Ya, pendalaman konsep. Nah, konsep yang saya berikan dalam pendalaman ini adalah, nah ini, bahwa di situ ada suku pertama dan beda. Kalau ada U1, oh sorry, ini belum muncul slide. Nah, kalau ada U1, begitu, ada U1, U2, U3, plus bla bla sampai UN misalkan. Nah, begini. Saya katakan bahwa di sini nanti untuk menentukan suku ke NK atau menentukan uh, untuk menentukan suku ke N misalkan. Saya berikan UN kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Nah, untuk menentukan UN maka tanpa ada A dan tanpa ada B kita tidak bisa menentukan. Maka disitulah A dan B itu hal yang penting dalam pembahasan barisan dan deret aritmatika. Begitu pula kalau saya ingin menentukan suku ke N misalkan, Sn. Sn itu kan sama dengan N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 kalikan beda, begitu kan? Nah, di situ juga untuk menentukan Sn dibutuhkan nilai A dan nilai B, yaitu A itu suku pertama dan B itu suku kedua. Nah, ini pentingnya nah, eh, apa nilai A dan B pada pembahasan barisan dan deret aritmatika. Nah, misalkan begini. Nah, ini pendalaman konsepnya begini. Misalkan S1 itu kan sama dengan U1. S1 itu kan sama dengan U1. Ya, sesuai dengan penjelasan pada video sebelumnya. Sementara S2 itu sama dengan U1 ditambah U2. Nah, nah di sini coba kita kolaborasikan antara S1 sama dengan U1, S2 sama dengan U1 ditambah U2. Kan gitu kan? Nah, berarti U1 ini bisa digantikan dengan S1. Mengapa? Karena U1 itu sama dengan S1. Berarti U1 ini bisa digantikan oleh S1 dengan cara substitusi. Makanya penting substitusi. Nah, yang terjadi nanti berarti S2-nya itu sama dengan S1 ditambah U2. Kan begitu? Nah, di sini nanti U2-nya akan sama dengan S2 dikurangi S1. Nah, inilah ya. Dengan mengolah aljabar ini berarti kan nanti S2-nya nanti, U2-nya nanti berarti ini di bawah kelas kiri S2 dikurangi S1. Nah, itu nanti. Jadi ada hubungan antara U2 dengan S1 dengan S2 seperti ini hubungannya. Nah, seperti apa persoalan itu? Ya, persoalannya seperti apa yang nanti dalam penyelesaian itu melibatkan eh, hal yang seperti saya sampaikan ini. Nah, ini contohnya ini. Contohnya adalah ketika ada persoalan seperti nomor 12 misalkan. Misalkan ada persoalan seperti nomor 12. Seperti ini. Jadi contohnya ini. Jumlah N suku pertama di aritmatika dinyatakan Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Yang ditanyakan adalah suku ke-9 dari deret aritmatika tersebut. Nah ini. Nah coba gini. Nah,
ada kaitannya dengan yang barusan saya sampaikan ini. Nah, ini. Soal nomor berapa? 12. Nah, yang ditanyakan kan suku ke-9. Coba perhatikan, suku ke-9. Suku ke-9. Yang ditanyakan adalah suku ke-9. Yaitu apa? U9. Yang ditanyakan adalah U9. U9 nanti pasti sama dengan A ditambah 8B. U9 nanti sama dengan A 8B. Kenapa? Ini perlu saya pertegas lagi ini. Ini penting. UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Berarti kalau U9 itu berarti sama dengan N-nya diganti 9, berarti tinggal menggantikan N dengan 9, berarti A plus 8B. Nah itu loh kenapa, berarti U9 itu sama dengan A plus 8B itu seperti itu argumentasinya. Nah, selanjut. Berarti kesimpulannya untuk menentukan U9 pada soal nomor 12 itu ada kita butuh A sama B. Nah, dari manakah A dan B diperoleh? Nah, yang kedua diketahui itu. Yang kedua itu kan diketahui SN sama dengan 2N kuadrat ditambah 4N. Nah, nanti gini, kalau untuk mencari beda itu sebetulnya ada cara langsung. Ya tinggal 2 dikalikan 2, 4. Tapi tidak asik. Logikanya kan nggak terlibat gitu loh ya. Jadi nanti ini ya ada cara cepatnya sih. Untuk mencarikan B-nya siapa ya 2 dikalikan 2. Tapi kan tidak asik. Karena logikanya tidak terlibat. Nah, saya ingin pembelajaran matematika itu untuk melatih logika. Bukan semata-mata menentukan hasil akhir. Jadi kalau B itu gampang. B itu tinggal aja 2 kali 2, 4 beres. Kemudian U1-nya tinggal masukkan N-nya 1 beres, ketemu ini. Tapi logikanya hilang gitu ya. Logikanya hilang. Nah, ini saya akan menggunakan logika. Ini nanti kalau ada Sn sama dengan 2N kuadrat tambah 4N, berarti kalau S1 berarti kan N-nya diganti 1. Ini berarti 1 kuadrat 1 dikalikan 2, 2. Kalau N-nya diganti 1 kan 1 kuadrat, 1 dikalikan 2, 2. Kalau N-nya diganti 1 kan 1 kalikan 4, 4. Berarti ini tambah 4. Sama dengan 6. Ini S1-nya. Ini logis ini. Logis ini. Kemudian S2-nya, tinggal kalau S2 mengganti N-nya dengan 2. Kalau diganti N-nya diganti 2, ini kan 2. 2 kuadrat kan 4. 4 dikalikan 2, 8. 8. 8. Ini kalau digantikan 2, N-nya digantikan 2, ini juga 8. Berarti sama dengan 16. Nah, S2-nya 16. Jadi S1-nya ketemu 6, S1-nya itu. Kemudian S2-nya itu diganti, ketemunya 16. Nah, dari sini nanti akan ditemukan kan? Nah, tadi saya membahasnya bahwa logika yang saya berikan tadi, U2 itu sama dengan S2 dikurangi S1. U2 itu sama dengan S2 dikurangi S1. Berarti nanti ketemunya U2-nya nanti S2 dikurangi S1. Berarti U2-nya nanti sama dengan 10. Karena U2 itu sama dengan S2 dikurangi S1. Seperti ini. Nah, U2 itu sama dengan S2 dikurangi S1. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi U2 itu sama dengan kan S2 dikurangi S1 kan gitu kan tadi. Berarti U2-nya sama dengan 10. Jadi U2-nya sama dengan 10. Ini U2-nya. Nah, dari sini ingat ya. Dari sini ingat, yang namanya U1 itu kan sama dengan S1. Berarti kan, yang namanya U1 itu S1. U1 S1. Ini pendalaman konsep.
Berarti U1 sama dengan S itu berarti 6. Kemudian U2-nya sama dengan 10. Dari sini nanti akan ketemu yang namanya beda. Beda itu ya U2 dikurangi U1. Berarti sama dengan U2-nya itu 10, U1-nya itu sama dengan 6, berarti sama dengan 4. Lah, kan persis seperti yang saya sampaikan. Bedanya pasti ini kali ini. 4 persis kan. Berarti bedanya itu sama dengan 4. U1-nya itu sama dengan 6. U1 itu siapa sih? U1 itu adalah A. Ingat, U1 itu adalah A. Berarti nilai A-nya berapa? 6. Kan? Nilai A-nya 6. Kemudian siapa ini? Bedanya 4. Maka kita bisa menentukan U9. Berarti U9-nya nanti gimana? U9-nya sama dengan A. A-nya berapa? 6. Ditambah 8. B-nya 4. Kan gitu kan? Berarti sama dengan 6 ditambah 32. Berarti berapa? Nah, 38. Nah, seperti itulah caranya pendalaman konsep dan aplikasi dalam menyelesaikan persoalan. Nah, untuk latihannya silakan kalian kerjakan nomor 11. 11 itu yang ditanyakan adalah suku eh, berapa? Ke-20. Suku ke-20 nanti jawabnya kuncinya adalah ini. Nah, jadi untuk latihannya yang pertama kerjakan nomor 11. Nanti nomor 12 kan sudah. Berikutnya kerjakan soal nomor 13. 13 yang ditanyakan adalah suku ke-20. Nah, jawabnya ada ini. Aduh, suku ke-20 itu ini jawabnya. Nah, kerjakan itu. Berikutnya soal nomor 14. 14 yang ditanyakan apa? Beda. Nanti kuncinya adalah ini. Nah, berikutnya adalah 15. 15 kuncinya itu yang ditanyakan apa? U10 ya. U10 itu 18 berarti ini kuncinya. Ini. Nah, ini kuncinya. Nah, berikutnya ini soal nomor ini saya beri apa? Eh, saya beri penjelasan awal tuh untuk soal nomor 16 ini hati-hati. Nah, ini loh, membaca sebuah kalimat menjadi ditransformasikan ke dalam kalimat matematik ya. Nomor 16 itu katanya jumlah 5 suku pertama. Ada kata kunci di sini. Ini akan mengubah persoalan ini menjadi kalimat matematik. Katanya jumlah 5 suku pertama itu adalah sama dengan 35. Nah, kata kunci itu akan ditransformasikan ke dalam bentuk kalimat matematik. Bagaimana itu? Nah, jumlah 5 suku. Ingat, kalau SN itu kemarin sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya adalah jumlah N suku pertama. Ini penting, ini pengertian ini. SN itu jumlah N suku pertama. Berarti kalau jumlah 5 suku pertama, berarti S5. Nah, jumlah 5 suku pertama adalah S5. S5-nya siapa? S5-nya adalah 35. Itu yang pertama. Ini yang pertama. Kemudian ingat bahwa SN itu
kemarin adalah N per 2 dikalikan 2A ditambah N-1 dikalikan beda kan itu kan. Itu SN-nya. Berarti kalau S35 nanti, S35, S35, sorry S5 maksudnya, S5, bukan S35, S5. Berarti menggantikan N menggantikan N dengan 5. Menggantikan. Kalau ini N, ini N, ini N. Berarti kalau S5, N-nya 5. Ganti 5, N-nya ganti 5. Berarti nanti 5 per 2 begitu. Dikalikan 2A. Nah ini. N-1. Kalau N-nya 5 berarti kan 4B. Nah begini. Nanti diproses. Berarti proses. Ini kalikan ini. Berarti 5A. 5 per 2 dikalikan 2 itu 5A. Ini kalikan ini, 2-nya hilang, berarti nanti ada 10B. Nah, 5A ditambah 10B. Ini kali ini 5A, ini kali ini ada 10B. Berarti nanti ini jadinya, yang ini, S5 itu, S5-nya kan sama dengan ini. Berarti apa kesimpulannya? S5-nya diganti 5A plus 10EB. Berarti 5A ditambah 10B begitu sama dengan 35. Nah, semisal ini persamaan 1. Nah, yang kedua, sekarang katanya, kata kunci yang kedua adalah jumlah 4 suku pertama adalah 24. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? S4 sama dengan 24. Nah, ingat, di sini Sn kan sama dengan N per 2 dikalikan 2 tambah N-1 kalikan B. Berarti kalau S4 nanti, kalau S4 menggantikan N dengan 4, berarti 4 per 2 dikalikan 2A ditambah, jadi diganti 4 N-nya. Karena S4, berarti N-nya diganti 4, ini N-nya diganti 4, 4 dikurangi 1, ada 3, berarti 3B. Nah, kan gitu kan? Nah, ingat, ini 4 per 2 itu 2. 2 kalikan 2A, 4A. 2 dikalikan 3B adalah 6B. Jadi S4-nya itu kan sama dengan, S4-nya kan sama dengan ini. Berarti S4-nya diganti itu. S4-nya diganti itu. S4-nya berarti 4A ditambah 6B itu sama dengan 24. Ini persamaan 2. Nah, yang ketiga itu apa sih kata kunci pada persoalan tersebut? Yang ditanyakan suku ke-15. Nah, suku ke-15. Ingat, suku 15 itu apa? Suku ke-15 itu ya U15. Ingat, U15 apa? U15 itu sama dengan A ditambah 14B. Pertanyaannya, kalau A-nya nanti dimasukkan, B-nya dimasukkan, ya itu nanti kan akan ditemukan siapa U15-nya, kan gitu kan? Akan ditemukan U15-nya. Pertanyaannya, A dan B itu diperoleh dari mana? Kan itu kan. Ini itu diperoleh dari mana? Ya mengkolaborasikan antara 1 dengan 2 ini. Jadi mengkolaborasikan 1 dan 2 nanti akan ketemu nilai A-nya siapa dan B-nya siapa. Kemudian dimasukkan ke ini, ke rumus U15 sama dengan A ditambah 14B itu nanti akan ketemu siapa nilai U15. Itu tipsnya. Silakan dilanjutkan. Nah, untuk soal nomor 16. Nah, untuk pendalaman lagi, nah, akan saya, ini soalnya kalau paham konsep asik gitu ya. Nah, soal nomor 1 ini, kalau paham konsep asik gitu nanti. Nah, soal nomor 1 ini, 1,
Diketahui barisan aritmatika dengan UN ada suku ke N, jika U1, nah ini, jika U1 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Perhatikan di sini. Berarti yang pertama nanti, itu kan U2 ditambah U15 ditambah U40 sama dengan 165. Kan gitu kan? Nah, U2 itu siapa? U2 itu kan A plus B. Kenapa? Ini perlu saya jelaskan. U2 kok A plus B. UN itu kan sama dengan A ditambah N-1 kalikan beda. Berarti kalau nanti U2, tinggal menggantinya N-nya dengan 2. Berarti kan A, 2 dikurangi 1 kan 1. B. Nah, U2 itu ya A tambah B itu. Nanti dengan cara yang sama, yang namanya U15 pasti A ditambah 14B. Jadi kalau 15 tinggal nambahi 14B. Kemudian ini kalau U40 pasti A ditambah 40 dikurangi 1, 39B sama dengan 165. Nah itu deh ya. Ini bedah soalnya. UN tahun 2010. Nah, coba dikumpulkan. Sekarang dikumpulkan. A dengan A dengan A berapa? A dengan A dengan A itu adalah 3A. Sementara B dengan 14B dengan 39B itu adalah 54B. Nanti dihitung. Nah, sama dengan 165. Kan gitu kan? Coba ini kedua ruas dibagi 3. Maka jawabnya kan pasti A. Dibagi 3 dapat A. Dibagi 3 nanti bagi dapat 18B. Sama dengan dibagi 3 adalah 55. Ini kata kuncinya. Berarti A ditambah 18B itu sama dengan 55. Pertanyaan di situ tuh apa? Pertanyaannya kan U19 itu sama dengan berapa? U19 nanti pasti sama dengan A ditambah 18B. Ya sudah, tadi kan sudah ditemukan A ditambah 18B tadi kan sama dengan 55. Ini tadi kan berapa? Kan sorry, A plus 18B nanti kan sama dengan 55. Nah, saya ulangi ya. U19 nanti pasti sama dengan A ditambah 18B. Dari mana? Ya dari ini. Nah, coba kalau hitung 19. Tinggal mengganti N dengan 19 kan A ditambah 18B. Maka U19 itu sama dengan A tambah 18B. Nah, sementara tadi dari proses pertama tadi, A ditambah 18B itu sama dengan 55. Berarti A ditambah 18B itu 55. Berarti U9 nanti adalah 55. Nah, asik kan ini? Nah, itu saja kali ini dari saya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ikuti terus video saya satu persatu. Harapannya agar kalian nanti mendapatkan nilai TKA yang maksimum. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri.